Pemilu 2024 udah di depan mata. Tapi di masa kayak gini, jadi banyak investor yang wait and see nih. Nah, kira-kira menghadapi tahun politik kayak gini, tetap cuan nggak ya kalau kita mau investasi? Hai semuanya, aku Stella. Selamat datang di Generasi Cuan. Ngomongin soal investasi menjelang tahun politik, aku sempat nanya-nanya nih ke beberapa orang soal apa aja yang mereka persiapin. Ini kata mereka. Mbak Suci udah investasi belum sih? Udah dong. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Aku ada investasi emas sama kripto. Nah, terus memasuki tahun politik nih, Ya? udah punya strategi belum sih untuk investasi atau nggak punya? Emang ngaruh ya? Enggak lagi, aku nggak punya strategi apa-apa. Jadi reguler investasi aja gitu ya? Iya, aku reguler investasi aja. Sekarang udah investasi atau belum? Kalau investasi sih sebenarnya ada sedikit di reksadana, tapi udah nggak dicek juga, jadi udah nggak tahu tuh perkembangannya. Terus ada lagi, kalau yang setiap bulanan sih paling deposito ya, jadi nambah-nambah masukin gitu. Nama-nama masukin terus ya. Sekarang kan udah mau masuk tahun politik nih. Punya strategi khusus nggak sih buat investasi atau justru nggak ada? Nggak ada, udah pokoknya nabung-nabung aja. Mas Fadil punya investasi nggak sekarang? Punya. Apa aja tuh? Aku sekarang invest di saham sama kripto. Saham dan kripto. Iya. Nah, kan sekarang udah mau masuk tahun politik nih. Nah, punya strategi investasi khusus nggak sih untuk memasuki tahun politik? Paling kalau dari saham cuma satu sih, kayak nyediain cash banyak-banyaknya aja. Jadi kalau misalnya nanti in case harganya turun, tinggal serok, udah gitu doang. Sesimpel itu. Jadi kalau orang-orang bilang cash is king, gitu doang sih. Nah, dari cerita-cerita 3 orang tadi, cuma satu di antara mereka yang punya strategi khusus buat investasi di momen menjelang pemilu. Kira-kira strategi itu bakal ngehasilin cuan nggak ya? Tapi sebelum ngejawab itu, kita bahas satu-satu dulu ya. Mulai dari hal-hal apa aja yang perlu kita perhatiin untuk investasi menjelang tahun politik. Kalau kata Wealth Management Business Head CIMB Niaga Mas Agus Tirza, seenggaknya ada 2 aspek penting yang harus dilihat. Yang pertama, situasi pemilu. Investasi bakal aman-aman aja dilakuin kalau pemilunya berjalan damai. Kalau secara historis sih, pemilu di Indonesia ini nggak pernah chaos yang sampai bikin negara nggak aman. Dan nilai IHSG selama 4 pemilu ke belakang, yaitu 2004, 2009, 2014, dan 2019, itu tuh selalu hijau alias positif. Jadi ya bisa dibilang investasi itu aman kok dilakuin sebelum maupun di masa pemilu. Dan yang kedua, program kerja atau kebijakan capres-cawapres yang kepilih nantinya. Hah? Kenapa? Program kerja dari si Paslon. calon presiden dan wakil presiden ini gitu. Karena nanti ini akan menentukan sektor-sektor unggulan, sektor mana sih yang kita nanti mau berinvestasi gitu kan. Gitu. Karena walaupun memang cenderung positif secara historical, tapi memang tidak semua faktor yang mengalami kenaikan. Pasti kan ada tertentu yang mengalami kenaikan. Nah, sektor yang memiliki potensi upside ini yang biasanya akan mendapatkan benefit dari program-program kerja yang dari pasangan capres-cawapres tadi. Nah, tapi selain investasi di instrumen kayak reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain, pesta politik ini tuh juga buka peluang loh untuk investasi di bisnis. Ya, kalian tahu sendiri kan, pas pemilu, partai-partai pada rame-rame nih bikin baliho, kaos, spanduk, dan poster buat kampanye. Ini tuh ngebuka peluang bisnis banget, kayak percetakan, konveksi, desain grafis, dan lain-lain yang berkaitan dengan kampanye. Apalagi pemilu 2024 tuh spesial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena pemilu untuk pemilihan presiden dan calon legislatif ada di awal tahun, tapi pilkada bakal diselenggarain di akhir tahun. Yang artinya, pesta politik ini bakal berlangsung sepanjang tahun. Bayangin aja tuh, bisa cuan banget kan kalau buka bisnis yang ada hubungannya sama kampanye. Nah, buat kalian yang mau investasi, kalian harus banget nih dengerin part yang ini.
Menurut Tirza, ada 2 instrumen investasi yang berpotensi cuan menjelang tahun politik ini. 1 obligasi, 2 saham. Soalnya dari sisi valuasi kedua instrumen itu tuh sama-sama atraktif di masa-masa sekarang. Nih dengerin. Kalau kita ngomong dari sisi valuasi, itu saham dan obligasi ini sekarang sama-sama atraktif. Jadi kalau saham itu sebenarnya ada price earning ratio ya, PE kita nyebutnya, itu average 5 tahun itu tuh 15 kali. Nah, sekarang itu kondisi saat ini tuh di bawah 14. Jadi dengan kata lain tuh murah lah gitu, kondisinya murah, tidak seperti sewajarnya lah, bisa dibilang begitu. Nah, kalau yang obligasi itu di pertengahan tahun tuh yieldnya 6,3%, sekarang ini di sekitar 6,9 atau 7. Nah, yieldnya bergerak naik sekitar 8%, tapi kalau yield itu berbanding terbalik dengan harga. Dengan yield naik, jadi harga obligasi itu sebenarnya turun 8%, jadi lebih murah kasarnya gitu. Nah, jadi makanya tadi kita sebut valuasinya tuh atraktif, baik saham ataupun obligasi dengan di kondisi saat ini gitu. Nah, kalau memang nanti pemilunya berjalan dengan kondusif, justru berita-berita politik ini akan bisa menjadi katalis positif untuk sektor-sektor yang nanti bisa diuntungkan dari pemilu ini. Buat kalian yang pengen investasi pakai saham jelang tahun politik, gini nih strateginya. Kita sarankan investor investasinya kalau bisa secara berkala. Terus terapkan diversifikasi portfolio gitu ya. Sama jangka waktunya mungkin bisa dipertimbangkan tuh. Jangan, mungkin bisa diperpanjang lah jangka waktunya gitu loh. Jangan misalkan dalam waktu dekat udah mengharapkan cuan return gitu. yang berapa gitu. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, ada 2 hal yang harus dilakuin kalau kalian mau investasi pakai saham menjelang tahun politik kayak sekarang. Pertama, investasi secara berkala. Artinya, uang yang kalian alokasiin untuk investasi itu nggak langsung semua disetor. Ini buat antisipasi kalau nilai saham yang diinvest itu turun. Jadi kalau rugi, nggak rugi-rugi banget dan masih ada simpanan uang. Dan yang kedua, harus diversifikasi portofolio. Atau bahasa kerennya, don't put your eggs in one basket. Jadi kalau misalnya kalian punya aset investasi di saham yang risikonya tinggi untuk naik atau turun secara tiba-tiba, biar nggak rugi-rugi amat kalau nilai sahamnya turun, asetnya ada yang dipindahin ke instrumen lain yang risikonya lebih kecil, kayak pasar uang atau obligasi. Lanjut, buat kalian yang berniat untuk invest di obligasi, gini nih tipsnya. Sebenarnya kalau obligasi itu, kalau menurut saya sih bukan dari pemilunya ya, tapi lebih kayak apa namanya, kondisi kayak the Fed, lebih dari suku bunga lah, suku bunga BI kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada mau coba di obligasi, kalau misalkan apalagi nih investor apa nih, pemula misalnya, pemula misalnya gitu ya, itu sebenarnya bisa coba di obligasi retail. Obligasi retail bisa dicoba seperti ORI ataupun sukuk retail gitu. Tapi nanti tanggal 6 itu akan ada lagi namanya sukuk tabungan. Sama tuh, itu juga obligasi retail dari Kementerian Keuangan punya pemerintah Indonesia. Nah, itu mungkin bisa dicoba. Nah, selain tadi reksadana juga bisa, reksadana pendapatan tetap ya, karena itu isinya kan obligasi semua tuh, underlying-nya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Nah, jadi terutama untuk investor pemula, kalau kita sih sarankan kalau nggak reksadana pendapatan tetap, kalau nggak coba dulu di obligasi itu. Nah, tapi mungkin masih banyak di antara kalian yang bingung nih, atau masih ngerasa asing, kalau investasi pakai obligasi, gimana sih caranya? Ternyata nggak ribet loh guys, soalnya beli investasi obligasi bisa pakai aplikasi. Gini caranya. Nah, yang obligasi ini belinya sekarang harus lewat ini, aplikasi. Lewat aplikasi yang jadi reksadana justru itu ya? nggak bisa kalau misalkan belinya tuh datang ke bank atau datang ke agen penjual tuh nggak bisa, dipakai aplikasi semua gitu. Nah, kita di Seminiaga juga ada tuh aplikasi, di aplikasi kita ya akan ada lagi sukuk tabungan. Itu nanti kalau pakai aplikasi Seminiaga namanya Okto Mobile atau Okto Clicks, itu bisa langsung beli gitu. Itu bareng sama M-Banking juga Mas? Atau gimana? Kalau Okto Mobile tuh aplikasi mobile banking, kalau Okto Clicks itu internet banking base gitu. Dua-duanya bisa. Gitu. Jadi lebih praktis ya kalau iya, untuk anak muda. Apalagi anak muda kan. Belinya paling cuman 5 klik menit. mungkin udah selesai. Praktis kan? Nggak perlu ribet-ribet datang ke bank, tinggal pakai aplikasi aja, beres. So, gimana nih buat kamu yang udah mulai investasi?
Udah punya strategi belum buat investasi di tahun politik? Coba share di komen ya. Dan thank you yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!